Selamat datang di channel aku, Kukuh Kurniawan. Di sini aku bakal bagi informasi tentang seberapa besar sih Disney sebagai sebuah perusahaan. Jadi tonton selengkapnya berikut ini. Walt Disney adalah sebuah perusahaan hiburan terbesar di dunia. Jadi mereka punya dari mulai taman bermain Disney Park sampai dengan intellectual property yang banyak seperti Mickey Mouse sampai superhero-superhero yang berada di golongan The Avengers. Jadi kita akan cari tahu sama-sama seberapa besar Disney sebagai sebuah perusahaan dan berapa pendapatan Disney yang bisa dihasilkan setiap tahun. Sejarah singkat Walt Disney. Jadi pada tahun 1923 alias sebelum Indonesia merdeka, Walt Disney sudah lahir sebagai perusahaan yang bernama Walt Disney Company. Jadi didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Jadi awalnya ini adalah perusahaan kartun. Jadi perusahaan ini berdiri di Burbank di California. Awalnya perusahaan Disney dikenal sebagai Walt Disney Production dan kemudian pada tahun 1986 diganti jadi Walt Disney Company. Sejak tahun 1980-an, Disney menciptakan dan akuisisi perusahaan untuk memperluas kontennya. Mereka memulainya dengan Disney Channel dengan saluran TV kabel. Nah, sekarang Disney sudah berkembang pesat jadi salah satu perusahaan yang memproduksi film animasi layar lebar dan membangun taman hiburan raksasa yang ada di seluruh dunia. Ada di Amerika Serikat, ada di Jepang, dan ada juga di Hong Kong. Anak-anak perusahaan dari Walt Disney Company. Jadi Walt Disney ini bukan sebuah perusahaan kartun, sebuah perusahaan film, dan juga taman bermain saja. Disney punya banyak anak-anak perusahaan yang lainnya. Jadi Disney terbagi jadi 4, yakni Studio Entertainment, Park dan Rekreasi, Media Network, dan Consumer Product. Jadi kita mulai dari Studio Entertainment dari Disney. Mereka menciptakan musik, lagu, dan juga distribusi film. Dia dikenal punya banyak divisi film yang bernama Walt Disney Studio. Apa aja sih yang tergabung di dalamnya? Jadi aku sebutkan satu persatu. Jadi ada Walt Disney Picture, Walt Disney Animation Studio, ada juga Pixar, ada Marvel, Lucasfilm, 20th Century Studio, 20th Century Animation, dan Searchlight Picture. Nah, jadi Disney ini dikenal dengan banyak IP-IP ataupun karakter-karakter yang diingat seluruh dunia. Mulai dari Mickey Mouse, Donald Bebek, Mulan, Tinkerbell, dan sampai yang terbaru seperti Frozen, serial-serial Coco, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada Park dan Rekreasi. Jadi mereka punya wahana permainan bernama Disneyland. Nah, sampai saat ini terdapat 6 Disneyland yang tersebar di seluruh dunia. Disneyland juga diuntungkan dari karakter Disney yang terus bertambah dan terus hidup. Jadi mereka ke Disneyland untuk menemui karakter-karakter yang sebelumnya cuma mereka temukan di film animasi saja. Disneyland sendiri punya 2 di Amerika Serikat, terus masing-masing ada 1 di Prancis, di Hong Kong, di China, dan juga di Jepang. Selanjutnya juga ada Media Network Disney di berbagai jaringan televisi. Mereka adalah pemilik dari American Broadcasting Company, ada juga ESPN dan juga Disney Channel. Jadi ESPN yang kita tonton sebagai acara olahraga adalah milik dari Disney Company. Nah, sementara itu di Consumer Product mereka punya Disney Store dan juga punya Marvel Comics, Steamboat Venture, dan juga Global Radio. Jadi mereka semua adalah anak perusahaan dari Disney dan bisa kebayang ya seberapa besar Disney sebagai sebuah perusahaan. Pemasukan yang fantastis. Nah, jadi pada laporan keuangannya di tahun 2019 sebelum pandemi, Disney mencatatkan penghasilan yang fantastis sampai 107 triliun juta rupiah. Saat itu, sebelum adanya pandemi COVID-19 yang banyak membuat Disney ketar-ketir seperti berkurangnya dari Disney Park dan juga film-film yang akhirnya tertunda dan tidak bisa tayang dalam waktu dekat. Dan di tahun itu juga ada film Disney yang begitu populer, yakni Avengers Endgame. Seri penutup dari Avengers ini bahkan jadi film dengan jumlah penonton terbanyak. Jadi selain The Avengers Endgame, Disney juga merajai box office dari Captain Marvel, Aladdin, Toy Story, dan juga The Lion King. Nah, itulah yang menggenjot pendapatan Disney sampai menjadi perusahaan dengan pendapatan sekitar 107 triliun rupiah.
Nah, terlepas dari itu, akuisisi Marvel memang jadi langkah besar bagi Disney yang sukses. Pasalnya setelah cuman dikenal sebagai perusahaan yang melayani anak-anak saja, akhirnya mereka bisa menguasai pasar yang didominasi oleh dewasa muda. Menambah pasar Indonesia. Disney juga peduli dengan masyarakat Indonesia. Mereka juga akhirnya berjualan di Indonesia walaupun tidak secara langsung. Jadi mereka menjual intellectual property atau karakter-karakter yang didistribusikan oleh mall-mall dengan gerai-gerai retail yang memang sudah populer di Indonesia. Jadi di sini Disney memberikan lisensi mereka bagi merek yang ingin menggunakan gambar karakter Disney di dalam produknya. Nah, untuk kamu yang tinggal di kota besar mungkin kenal gerai store Miniso, di mana mereka banyak sekali menjual produk-produk dengan label dari Disney. Nah, tentunya itu bukan sesuatu yang ilegal karena Miniso ataupun gerai seperti Matahari harus membayar sekian persen dari pendapatan mereka untuk membayar karakter-karakter yang mereka tampilkan di dalam baju, tumbler, dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau di Miniso ataupun di gerai Matahari banyak sekali karakter-karakter Disney karena mereka memang bekerja sama. Nah, pintar juga nih Disney karena mereka tidak punya store-store yang membuat mereka cepat untuk berekspansi. Mereka lebih memilih untuk bekerja sama, menggandeng retail-retail yang sudah besar untuk saling bekerja sama. Jadi sama-sama untung ya. Jadi Disney untung karena mereka tidak perlu membuka toko dengan modal yang besar dan juga ngestok produk yang terlalu banyak. Mereka hanya membagikan lisensi mereka, ini loh gambar dari Disney dan karakternya. Sementara itu dari gerai-gerai retail seperti Miniso dan juga Matahari untung juga karena Disney adalah perusahaan yang karakter-karakternya dikenal seluruh dunia. Jadi bisa dibilang bisa jadi nih konsumen dari Miniso bukan membeli merek Miniso-nya, tapi karena ada karakter-karakter lucu dari si Disney itu. Kabarnya Disney hanya meminta 15% dari harga jual produk mereka. Jadi kalau kita ketemu baju dengan harga 100.000, maka Disney mengambil persenan 15.000. Walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau memang dikali ratusan ribu produk, tentunya itu adalah hal yang menguntungkan bagi Disney. Walaupun cuma 15%, tapi ini tercatat sebagai salah satu licensing yang cukup besar atau yang paling besar dari bisnis lisensi yang lainnya. Tentunya karena nama besar Disney yang mereka sudah bangun sejak 1923 yang lalu. Nah, jadi itulah cerita soal seberapa besar sih perusahaan Disney. Jadi produk-produk yang kita tahu ternyata adalah milik Disney, termasuk acara olahraganya sampai dengan produk-produk yang dilicensing untuk kita gunakan sebagai pakaian kita sehari-hari. Nah, itulah seberapa besar Disney. Jadi mudah-mudahan menjawab. Kalau memang ada yang mau ditanyain lagi atau memang ada ide-ide kontenku berikutnya, bisa komen di bawah ini.